Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perangkat-perangkat ataupun hardware ataupun yang disebut perangkat keras dalam sebuah komputer, satu unit komputer ya. Jadi yang mana pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan personal komputer ataupun komputer pribadi ya. Jadi setelah kita memahami apa fungsinya, maka selanjutnya kita akan memperkenalkan ataupun mengenali yang mana-mana saja yang disebut dengan perangkat keras komputer itu. Nah, yang pertama di sini ada CPU. Ini merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk memproses ataupun mengerjakan secara lengkap ataupun utuh semua data ataupun hasil yang telah diinputkan oleh perangkat input. Ya, di sini di CPU inilah kita memerintahkan setelah kita melaksanakan penginputan data melalui perangkat keyboard, maka di CPU inilah kita melakukan pemrosesan. Nah, setelah itu kita akan memahami bagaimana teknisnya. Yang pertama, CPU itu memproses apa yang diinputkan oleh perangkat input ataupun yang contohnya ini salah satu contoh perangkat input adalah keyboard. Kemudian selanjutnya alurnya adalah ketika kita sudah selesai mengetikkan dokumen, maka dikirim ke perangkat proses, selanjutnya akan dikirim lagi ke perangkat output. Atau contohnya di sini dalam satu unit komputer itu adalah monitor. Ya. Kemudian di dalam CPU ini juga terdapat komponen-komponen yang sangat banyak fungsinya. Terutama di sini ada disk drive. Ya, disk drive ini sama halnya dengan pemutar untuk kita ketika kita ingin memutar sebuah disk drive, contohnya CD, contohnya lagi ada misalnya driver dari sebuah laptop yang berbentuk kepingan kaset ya, kepingan CD. Jadi disinilah letaknya kita masukkan. Nah, bedanya lagi dengan yang CD-ROM. Tadi kalau disk drive itu dia berbentuk segi empat. Itu kalau zaman sekarang sudah tidak dipakai lagi ya. Itu penyimpanan data yang bersifat permanen sebenarnya, tetapi dalam kapasitas yang sangat kecil. Ya. Kemudian selain dari perangkat-perangkat yang sebelumnya kita jelaskan, ada juga terdapat perangkat namanya mouse. Mouse ini sebenarnya banyak yang mengartikan bahwa mouse ini adalah penunjuk arah. Tetapi ini kenapa disebut penunjuk arah? Karena dia memiliki kursor yang terdapat di layar monitor. Ya, tetapi sebenarnya mouse ini merupakan salah satu perangkat input. Kenapa kita sebut perangkat input? Karena ketika kita memberikan interaksi ke perangkat tersebut, maka yang diberikannya adalah hasil yang sesuai hasil yang kita inginkan. Contohnya di layar monitor terdapat gambar berbentuk thumbnail ya, berbentuk thumbnail. Ketika kita klik sekali gambarnya itu, maka yang terjadi hanya tampilan biasa saja. Namun ketika kita klik dua kali mouse-nya, klik dua kali, maka gambar yang kita atau objek yang kita klik tadi akan memperbesar ukurannya. Ya. Selanjutnya untuk di materi kali ini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana sebuah perangkat itu, prosedur sebuah perangkat itu saling berinteraksi. Ya, yang paling penting tadi bagaimana kita harus tahu bagaimana interaksi antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Ya, oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Karena
kan merupakan dasar dari kita mempelajari komputer ya, karena kita kan walaupun zaman sekarang ini sudah menggunakan contohnya yang saat ini ada di depan kita sebuah laptop, tetapi kita tidak boleh lupa bagaimana konsep ataupun strategi dari sebuah sistem komputer itu bekerja.